Kita mulai ibadah pada minggu hari ini dengan lagu Engkau Ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Praise the Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus Christ. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini saatnya tiba kembali. Kami akan merayakan ibadah raya Gereja Betel Tabernakel Cabang Amburawang Darat Samboja IKN Kutai Kertanegara. Bapa, kami mohon kekuatan dan kemampuan. Kami mohon bimbingan roh-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu agar ibadah ini berjalan dengan penuh kekuatan dan keajaiban serta kekuasaan. Tuhan, pakai semua para pelayan-pelayan pada pagi hari ini, mulai dari musisi musik rohani Tuhan berkati, leader sebagai pemimpin pujian Tuhan berkati, juga singer sebagai backing vokal Tuhan berkati. Berkati mereka semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan yang masih di perjalanan. Tuhan pimpin gas sampai di tempat dengan selamat. Tuhan, Engkau memberkati kami semua para aser yang menjaga pintu-pintu masuk jemaat semuanya. Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan penuh senyum riang gembira dan hati yang bersukaria. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga sampai akhirnya dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus, penuhi dengan sukacita, penuhi dengan kegembiraan, penuhi dengan segala hormat, kemuliaan dan kebaikan. Kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu lagu ya. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. See like never before, oh my soul.
Yesus kekasih jiwa, Bapak. Sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari telah sampai ke benamnya, tuangkan lagu pujian tinggikan namanya. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari telah sampai ke benamnya, tuangkan lagu pujian tinggikan namamu. Oh, dengan kendang ku puji dengan kecapi, bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Firman Tuhan dan setelah lagu pujian kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala bangsa. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu yang menghidupkan, firman-Mu yang memberikan kemenangan, firman-Mu yang memberikan kekuatan dan kemampuan dalam segala hal. Oleh sebab itu Tuhan, kami benar-benar yakin dan percaya akan firman dan keyakinan kami. Oleh sebab itu kami akan sambut firman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya, amin. Salam. Baik, mari kita kembali menyimak firman Tuhan dari ayat demi ayat yang akan kami sampaikan pada siang hari ini.
bahwa sangat penting dan fundamental. Apa itu yang sangat penting dan fundamental? Karena berbicara tentang iman. Iman ini sangat menjadi kebutuhan mutlak bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Karena tanpa adanya iman ini maka kehidupan hampa, kehidupan tidak menentu, bahkan kehidupan tidak ada artinya. Tetapi dengan adanya iman ini, maka hidup mulai bergairah lagi. Yang tadinya loyo jadi kuat, yang tadinya sakit-sakitan jadi sembuh, sehat. Yang tadinya mengalami berbagai macam gejolak persoalan, yang menanggapi dan menghadapi dengan penuh keyakinan bahwa apa yang harus dihadapinya pasti akan berhasil dan pasti akan berkemenangan. Itulah karena iman. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan pertanyaan, apakah iman itu dan bagaimana hakikat daripada iman itu sendiri? Mari kita pelajari di sini. Yang pertama yaitu saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan atau yang kita harapkan. Jadi dengan iman ini maka kita memperoleh harapan dan pengharapan yang kuat akan adanya sesuatu, akan adanya segala kerinduan kita, akan adanya yaitu pencapaian target-target yang harus kita capai semuanya itu oleh karena iman. Iman itu adalah dasar. Dasar itu sangat penting. Ibarat pondasi, di situ batu gunung dengan pondasi yaitu yang dibuat dari kayu. Jadi lebih kokoh pondasi yang dari batu gunung atau beton bertulang. Itulah keimanan kita. Apakah keimanan kita ini menjadi kokoh? Kita jawabannya ya. Karena apa? Keimanan ini terlahir yaitu dari dasar ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Amin. Yang kedua, sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi iman ini sudah banyak kesaksian-kesaksian dari para nenek moyang kita, para nabi-nabi, para rasul, ya mulai dari zaman Adam hingga sampai saat ini. Ayat yang ketiga karena iman. Tadi ayatnya Ibrani 11 ya. Pasalnya Ibrani 11. Kita lanjut ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah ya. Dengan iman kepada Yesus Kristus kita memahami atau mengerti atau mengetahui bahwa alam semesta ini yang ada langit dan bumi, ya, ada lautan, ada gunung-gunung, ada ikan-ikan di laut, ada binatang, ada berbagai jenis, bahkan makhluk hidup, yaitu kita sebagai makhluk yang terpuji, manusia, dengan adanya iman ini. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi apa yang tidak kita lihat pada masa itu, saat itu, kenyataannya sekarang ini sudah terjadi, ya, sudah nampak dan kelihatan. Kita, langit, bumi, bintang-bintang, bulan, semua, yaitu kehidupan yang ada alam semesta ini, itu karena iman. Karena iman, ayat yang keempat, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini adalah hakikat iman. Jadi Habel itu mempersembahkan yang
lebih baik daripada Kain, sehingga terjadi iri. Maka Kain berusaha membunuh Habel. Kenapa? Habel ini yaitu merupakan satu persembahan yang baik atau memberikan persembahan yang baik. Ya, semuanya ini adalah Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa menjustifikasi, oh karena Habel mempersembahkan tikus atau binatang, ya. Tetapi di sini Kain mempersembahkan, ya, apa itu hasil pertanian dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi kita percaya dan yakin dan iman itu memang yang tahu hanyalah Tuhan itu sendiri. Kita hanya meyakini apa yang diperintahkan oleh Tuhan di situ berdasarkan firman. Kita lakukan, maka di situ akan terjadi segala sesuatunya. Amin. Nah, kita lihat di sini yaitu bahwa ia benar. Jadi persembahan Habel itu adalah persembahan yang benar. Selanjutnya, karena Allah berkenan. Ya, ini kuncinya. Allah berkenan kepada persembahan yang dipersembahkan oleh Habel. Dasarnya apa? Ya, saya yang mencoba menerka-nerka atau mengadakan yaitu satu dugaan. Ya, kenapa berkenan? Ya, Habel ini dengan tulus hati memberikan persembahan, makanya berkenan. Ya, karena persembahan yang dengan tulus hati diberikan, maka Allah berkenan. Yang tidak dengan tulus hati, maka Tuhan tidak berkenan. Itu aja sebenarnya konsepnya. Saya nggak tahu sebab-sebabnya apa. Yang tahu hanya Tuhan sendiri. Tetapi tanpa iman, ayat yang ke-6, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi kalau tidak ada iman, ya orang tidak bisa berkenan kepada Allah. Karena apa? Ya, tidak punya Allah. Orang yang tidak punya Allah tidak punya iman. Tetapi orang yang punya Allah, ya pasti punya iman, punya keyakinan. Nah, di sini dijelaskan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ini dijelaskan kan? Barang siapa berpaling kepada Allah itu orang yang tidak punya Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh beriman, ya, punya keyakinan. Kita melangkah, mau kemana? Tujuan kita apa? Cari apa? Pasti akan mendapatkan dan Tuhan akan memberikan ketika kita sungguh-sungguh mencari, ya. Ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Bagaimana profilnya Nuh pada saat itu? Allah memberitakan buat perahu. Ya, pada saat itu adalah situasi kemarau. Kenapa Allah suruh membuat perahu? Tapi Nuh punya iman, punya keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah. Ada segala sesuatu yang akan terjadi, maka Nuh berjalan sehingga air bah turun. Ya, karena hujan 40 hari 40 malam, airnya naik sampai ke gunung. Dan bahtera dan perahu itulah yang dibuat oleh Nuh untuk menyelamatkan keluarganya. Dan kemudian yang lain dihukum oleh karena ketidaktaatannya, atau oleh karena di situ tidak mengikuti perintahnya. Dunia dihukum, dijelaskan. Semua mati, ya. Semua di sini binasa, tetapi hanya keluarga Nuh saja yang masih hidup. Ya, ingat. Keluarga Nuh saja yang masih hidup. Ingat? Ya. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pemilik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. Ini adalah iman dan keyakinan Abraham ketika perjalanan menuju ke suatu negara. Suatu yaitu negeri yang dijanjikannya. Maka Abraham berangkat dengan penuh iman. Ayat yang ke-9, dan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikannya itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu-satunya itu. Ya, ini adalah karena iman.
Karena Abraham di sini adalah bapak iman atau bapak orang yang beriman. Ya, itu adalah bapak leluhur kita, orang yang taat, maka kita harus juga mengikuti jejak bapak Abraham ini. Sebab yang menantikan ayat 10 nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, karena iman ayat 11, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun ia usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, Sarah yang usianya waktu itu sudah 80 tahun, ya, tidak mungkin ia memiliki anak, tetapi keyakinan dan iman, ya, Sarah maka memperoleh yaitu keturunan, yaitu Ishak pada saat itu. Ya, itulah sebabnya di sini penting, perlu adanya yaitu iman yang harus menjadi bagian dan mengambil yaitu pekerjaan penting di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Barang siapa yang menancapkan iman di dalam kehidupannya untuk perkara-perkara apa saja di sini, ya, maka terjadilah iman itu. Itulah sebabnya maka ayat 12, dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, ya, terpancar keturunan besar. Ya, ini jelas. Jadi pada saat itu Sarah dia melahirkan seorang anak, dan hingga sampai saat ini keturunannya seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Ya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan, yang tidak terhitung banyaknya. Ini karena iman. Jadi yang tadinya nggak punya anak, kemudian Allah di sini memberikan iman kepada Sarah, kamu akan melahirkan seorang anak, ya, maka di sini keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir di lautan. Ayat ke-13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari sesuatu tanah air. Ayat yang ke-15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sini. Tetapi sekarang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Ya, jadi ini sebenarnya janji yang sangat penting dari Tuhan. Dari iman menuju iman, dari iman kepada iman, akhirnya di sini apa? Berakhir pada tanah surgawi, yaitu Yerusalem. Kota surgawi adalah tanah yang akan dituju, yaitu surga yang kekal. Ayat yang ke-17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya dari Abraham. Allah memerintahkan untuk mempersembahkan, ya, persembahkan anakmu sebagai persembahan. Ya, maka Abraham yang melakukan dengan penuh keyakinan dan iman. Imannya apa? Allah yang baik. Allah yang baik itu akan berbuat sesuai dengan apa yang baik bagi Abraham. Demikianlah yang dilakukan. Maka, ya, ketika anaknya mau disembelih, ya, maka di situ Allah menggantikan domba di depannya. Maka di situ anaknya selamat, tidak jadi disembelih, maka yang dikorbankan adalah domba. Itulah kebaikan Allah terhadap Abraham karena iman. 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena iman, ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi itu yang dibicarakan sebenarnya Ishak. Ya,
yang harus dipersembahkan, tetapi Allah di situ menggantikan domba. Domba lah yang menjadi pengganti daripada Ishak saat itu. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ya, pada saat itu Ishak ketika sudah mulai tua, dia sudah berpikir yaitu akan dengarkan, perhatikan ke sini. Jangan ngobrol sama kamu. Ya. Perhatikan ke sini. Ia memandang jauh bahwa ia akan memberkati Ishak dan akan memberkati Yakub. Dengarkan, ini iman. Penting. Kalau kamu punya iman maka kamu akan baik. Kalau kamu kurang imannya maka kurang baik itu. Ya, di sini dikatakan karena hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf. Lalu menyembah. Kalau amin diaminkan. Jangan diam saja. Sambil berdasar pada kepala tongkatnya. Jadi pada saat itu Musa ya ketika mau mati, ia bersandar kepada tongkatnya hingga sampai mati. Apa? Siapa tadi? Yakobus. Yang bersandar tadi siapa? Yakub. Ya. Yakub bersandar kepada tongkatnya ketika mau mati. Ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya, ayat yang ke-22. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarga orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Jadi pada saat itu Yusuf di situ ya berpesan kepada tulang-tulangnya, ya kepada keluarganya agar tulang-tulangnya ini dijaga dengan baik, ya dibawa ke tanah leluhurnya. Maksudnya sekarang ini pernah terjadi ya. Kalau ada orang yang berasal dari daerah mana, kalau meninggalnya di tempat lain, maka inginnya di situ tulangnya itu dibawa, ya dikuburkan di tanah leluhurnya. Perhatikan dengan baik. Ini iman sangat penting. 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi ketika lahir di situ, pada saat itu Firaun kan apabila ada seorang yang lahir laki-laki maka harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Tetapi Musa ketika itu ya lahir langsung disembunyikan sama ibunya, sama orang tuanya. Dan pada akhirnya Musa dirawat oleh seorang anak Firaun, sendiri diakui sebagai anaknya. Ketika dibuang ke sungai, ketemu yaitu anaknya Firaun, dan kemudian dirawat hingga sampai dewasa. Lalu di sini dijelaskan ya berikutnya. Ayat yang ke-24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena pada saat itu Musa ya ditemukan Firaun ketika dibuang ke sungai, tetapi bukan dibuang begitu saja, namun ditaruh di suatu tempat ya, supaya di sini nanti ketemu orang, maksudnya supaya itu dipelihara sampai menjadi besar sama putri Firaun. Tetapi ketika besar menjadi dewasa, yang Musa sudah tidak mau, yaitu mengakui bahwa ia adalah anak atau anak dari putri Firaun itu. Karena mengingat bahwa Musa adalah orang Israel, umat Israel, dia melihat penderitaan dan kesengsaraan umat Israel ketika ya waktu itu umat Israel dipenjarakan di Firaun, dipenjarakan di Mesir. Maka di situ ya Musa membela umat Israel ya yang teraniaya, yang dianiaya di Mesir. Kemudian di sini karena iman ayat 25, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat orang Allah. Maksudnya begini, karena iman ia lebih suka menderita sengsara dengan umatnya, yaitu umat Israel itu, umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena apa? Ya, di Mesir waktu itu Firaun ya dengan kekayaannya, dengan kemewahannya,
Ya, di situ membuat penderitaan umat Israel. Ya, oleh sebab itu Musa di sini ya tidak menginginkan hal itu, dan Musa berusaha untuk melawan yaitu Firaun. Nanti kelanjutannya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ayat 27 ya, karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sampai ya sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, jadi pada saat itu ketika bersama yaitu umat Israel yang dipenjarakan atau dibuat yaitu kerja rudi di Israel di Mesir pada saat itu, maka di sini Musa berusaha untuk mengumpulkan yaitu umat Israel untuk melawan Firaun dan untuk melarikan diri dari Mesir. Ya, kita lihat ayat 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Pada saat di situ ya Israel menerima kutuk anak-anak sulung ya, sehingga siapa yang mempunyai anak pertama mati ya, kalau baru menikah mempunyai anak pertama ya mati. Tetapi di sini oleh darah yang dioleskan di pintu-pintu di rumah-rumah ya, orang-orang maka selamat ya, itu oleh karena darah. Berbicara tentang darah, yaitu darah Yesus, darah anak domba Allah, itulah yang membuat mereka selamat ya, bukan darahnya sapi, bukan darahnya wedus, tetapi darah Kristus, darah anak domba Allah itu. Karena iman ayat 29, maka mereka telah melihat laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya ya, ketika Musa dengan seluruh umat Israel pergi meninggalkan, kemudian menyeberang laut merah. Laut merah diseberangi dengan mengacungkan tongkat, maka terbelah laut itu. Ini apa? Iman. Ini adalah keyakinan, kepercayaan. Maka umat Israel langsung berjalan sampai di tempat ya penyeberangan ya, dari hilir ke hulu, dari hilir ke hilir, hulu ke hilir, dari hilir ke hulu ya, seperti itu. Selamat. Dan kemudian di sini ya Firaun berusaha untuk mengejar melewati laut, maka mati tenggelam semuanya. Itulah ya pembelaan Allah, itulah kekuatan Allah, itulah kedahsyatan Allah. Jangan ngantuk. Ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Saya jelaskan satu persatu. Itu hakikat daripada iman. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya, kita ingat Yosua ketika mau menghadapi musuhnya, ya Allah memerintahkan kelilingi tembok Yeriko 7 hari 7 malam. Ketika dilakukan sambil bersorak-sorai, bernyanyi-nyanyi, menari-nari dan melompat-lompat, maka tembok Yeriko jebol, roboh. Majulah tentara Israel untuk menghancurkan musuh-musuhnya pada saat itu. Itulah karena iman. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya, Rahab perempuan sundal ketika di situ, ya Yosua memerintahkan pengintai untuk masuk ke Kanaan itu, maka di situ disambut dengan baik, disembunyikan, bahkan dilindungi sama perempuan sundal. Jadi pengintai itu selamat, memberitahukan, melaporkan bahwa di sini strategi yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, yaitu tentara Israel atau umat Israel, maka
berhasillah ya merebut kota Samaria pada saat kota Kanaan direbutnya. Ya, kota Kanaan direbutnya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang lain. Bagaimana dengan Yefta sebagai seorang pahlawan? Bagaimana dengan Gideon adalah pahlawan yang gagah berani? Saya ini Gideon. Gideon itu pahlawan yang gagah berani. Ya, Yefta itu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Jangan lupa. Barak, Simson ketika di situ mau mati, membawa ribuan musuhnya, ya mati, tewas oleh karena yaitu di suatu kemah yang begitu besar dan memiliki tiang-tiang kerajaan yang begitu besar, yaitu di suatu ya istana. Kemudian dengan kekuatan Allah Simson ya menggunakan kekuatannya maka roboh dan ribuan orang mati. Apa yang roboh itu? Ya kemah-kemah yang roboh itu adalah yaitu istana Firaun, istana musuh-musuhnya roboh, maka membawa semua korban musuh-musuhnya. Karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Siapa itu? Siapa itu? Daniel ketika di situ dipenjarakan di gua singa, supaya Daniel itu mati, diterkam oleh singa atau dimakan oleh singa. Maka singa terkatup mulutnya dan tertutup. Daniel selamat dan membawa umat Israel jadi selamat. Karena keselamatan satu orang, maka di sini ya umat Israel yang harus dihukum pancung, dihukum mati, di situ diselamatkan semua. Itulah karena iman. Ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Karena iman di sini merelakan dirinya untuk menderita, bahkan mati, ya untuk dibunuh, dipenggal dan lain sebagainya. Ya karena iman umat Israel di sini yakin bahwa melalui penderitaan, melalui pembunuhan, melalui berbagai macam sengsara itu maka akan memperoleh kemenangan. Itu karena iman orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu hakikat daripada iman, hakikat daripada keyakinan ini sangat penting, sangat ya baik bagi kita ya orang-orang yang Kristen, orang-orang yang beriman ini, supaya kita memperoleh sesuatu yang hasilnya dari iman, bukan hanya hasil dari yang biasa-biasa, tetapi hasilnya dari iman yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat. Mari kita lihat ini. Ada pula yang diejek oleh ya, yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ingat kita ya seperti rasul Paulus kita mati, Petrus digantung kepalanya. Ya di situ semua ya kecuali Yohanes yang di Pulau Patmos itu yang hidup. Para nabi-nabi dan para rasul kita sudah terbunuh. Tetapi karena iman ya yakin dan percaya, ya maka akan membawa dampak kehidupan. Yang percaya yaitu kehidupan orang-orang Kristen, membawa dampak kehidupan umat Israel pada saat itu ya semakin berkemenangan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh. Ayat yang ke-37 dijelaskan di sini. Dengan pedang mereka membara, dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka
telah memberikan kepada mereka sesuatu, kesaksian yang baik. Jadi itu adalah iman. Iman ini rela berkorban. Iman ini rela menderita. Iman ini adalah yaitu mengambil posisi yang benar, bukan yang untung. Jadi orang yang benar ini tidak selalu untung, saudara. Tetapi orang yang untung juga tidak selalu benar. Karena keuntungan ini belum tentu membawa kebenaran. Tetapi kalau kebenaran pasti akan membawa keberuntungan. Itulah yang harus kita pilih, adalah kebenaran, keimanan, keyakinan yang kuat yang dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Maka itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, orang-orang yang percaya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang apa tadi dijelaskan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa Allah kita tidak sempurna. Karena itu dengan iman, keyakinan kita kepada Yesus Kristus, kepada Allah kita, walaupun menderita, walaupun rugi, walaupun seolah-olah tidak utuh namun benar, maka kita akan memperoleh segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang memuaskan, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang kekal, yaitu hidup selama-lamanya di surga bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan ucapan syukur dan doa. Sapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Kiranya kebenaran-Mu ini terus memerdekakan kami, memperjuangkan kehidupan kami, memberikan kehormatan, kemuliaan, kebaikan, kebajikan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang patut diuji, patut dipuji, patut dilayakkan. Terima kasih Bapa pada siang hari ini atas kebenaran. Kiranya yang mendengarkan firman-Mu ini akan semakin menjadi baik, bertambah baik, bertambah diberkati, bertambah beroleh kemenangan dan kemajuan dalam hidup, dalam kerohaniannya. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, perkenankan kami doa untuk pelayan kami di tempat ini. Tuhan tolong kami berdoa GPT Gereja Bethel Tabernakel Amburawang Darat, kasih karunia ini Tuhan masih merintis, belum ada jiwa, belum banyak jiwa. Tuhan tolong kiranya dikirimkan jiwa-jiwa yang sesuai dengan Tuhan kehendak, kiranya akan menjadikan Gereja Bethel di tempat ini menjadi besar dan sangat besar, bermanfaat dan berguna bagi umat-Mu yang ada di sini. Kami sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan, bersatu hati, bekerja sama, ingin membangun pelayanan ini dengan baik. Dalam berikan kekuatan dan kemampuan terus. Kirimkan fasilitas-fasilitas yang kami butuhkan, baik musisi, pelayan-pelayan, dan berbagai-bagai kebutuhan dana Tuhan. Kami ingin membangun tempat ibadah Tuhan. Kiranya Engkau mengirimkan berkat-Mu untuk membangun ini. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, Irian Jaya, seluruh dunia. Tuhan berkati. Berkati bangsa-bangsa di dunia ini, berkati negara-negara di dunia. Tanamkan kerukunan, kedamaian bagi bangsa-bangsa di dunia. Tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Sebagaimana Tuhan berfirman bahwa Engkau datang membawa damai bagi bangsa-bangsa, maka peperangan dihentikan, peperangan di stop oleh Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Diberkatilah bangsa-bangsa yang damai, aman, tentram, dan rukun. Diberkatilah mereka. Inilah Tuhan, kami berdoa khusus orang yang menderita sakit penyakit apapun Tuhan jamah. Dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus lemah dikuatkan. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang timpang berjalan dengan normal. Apapun penderitaannya, apapun sakit penyakitnya, Tuhan angkat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Demikian Bapa, kami menyerahkan doa dan permohonan kami penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang kasih, mari kita bangkit berdiri, menutup ibadah kita dan mengangkat kedua tanganmu. Terimalah dan sambutlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Engkau diberkati dengan kekayaan surgawi, dipenuhi dengan kekayaan surgawi. Rohanimu, jasmanimu, jiwamu, tubuhmu, dan perbuatan, perkataanmu, dan segala tingkah lakumu diberkati oleh Tuhan. Dan dipakai engkau akan menjadi saksi terang, menjadi berkat bagi semua bangsa dan bangsa-bangsa di dunia ini. Kau tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan, tidak akan kemiskinan, tidak akan ada kepapahan. Bahkan sakit penyakit lepas darimu dan musuh tidak ada bagimu. Diberkatilah hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Diberkati